Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I am fine too. Thank you. Thank you for asking me. Nah, setelah minggu lalu kita mempelajari tentang asking and giving direction, and then now we will learn how to explain holiday experience. Apa sih yang anak-anak tahu tentang holiday experience atau pengalaman liburan? Nah, di sini siapa yang udah pernah liburan atau siapa yang libur kemarin jalan-jalan? Kalau boleh tahu, kalian jalan-jalan kemana sih? Ada yang ke pantai? Ada yang ke kebun binatang? Nah, pastikan kalian pernah tuh jalan-jalan atau liburan. Nah, dari liburan itu pasti ada pengalaman. And then now we will learn how to explain holiday experience. What is holiday experience? A holiday experience is a story or description about what you did during a vacation or holiday. Jadi, pengalaman liburan adalah cerita atau deskripsi tentang apa yang kamu lakukan selama liburan. Nah, it's tell about where you went, what you saw or did, when it happened, how you feel. Nah, biasanya kalau pengalaman liburan itu menceritakan kemana kamu pergi, apa yang kamu lihat, atau apa yang kamu lakukan, kapan itu terjadi, dan juga bagaimana sih perasaan kamu ketika kamu itu liburan. The example, I went to Bali last holiday. I visited the beach and ate seafood. It was fun. Nah, contohnya itu kayak saya pergi ke Bali saat liburan kemarin. Saya mengunjungi pantai dan juga makan makanan laut, dan itu sangat menyenangkan. Nah, berarti kan dia menjelaskan dia itu perginya ke Bali, terus dia perginya ke Bali, dia liburan itu liburan kemarin, dia mengunjungi pantai, dia makan makanan laut, dan itu menurut dia sangat menyenangkan. Begitu ya. And then learning objective. Kenapa sih Miss kita mempelajari holiday experience? Nah, by the end of this lesson, student will be able to understand and use simple past tense to describe past activities. Use vocabulary relate to holidays and trips, write and tell about your own holiday experience. Jadi, tujuan kita untuk mempelajari holiday experience itu yang pertama adalah untuk memahami dan juga menggunakan past tense sederhana untuk menggambarkan aktivitas di masa lalu atau yang sudah terjadi. Yang kedua, menggunakan kosakata yang berhubungan dengan liburan dan juga perjalanan. Dan yang terakhir, menulis dan berbicara tentang pengalaman liburan mereka sendiri atau pengalaman kalian. Oke. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang key vocabulary holiday activities. Verb or past tense. When, pergi. When itu berarti past tense dari kata go. Visited, mengunjungi. Visit berarti past tense dari kata visit. Saw, melihat. Stay, menginap. Stay itu berarti past tense dari kata stay. Play, bermain. Swim, berenang. Took photos, mengambil gambar. Book souvenir, membeli oleh-oleh. Enjoy, menikmati. Travel, berpergian. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh vocabulary. Ini adalah contoh-contoh vocabulary atau aktivitas liburan yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menceritakan pengalaman liburan kalian. Kalau misalnya nggak pakai itu gimana Miss? Nggak apa-apa. Yang penting ketika kalian ingin menjelaskan pengalaman liburan, kalian menggunakan past tense atau kalimat yang sudah lampau, gitu ya. And then grammar focus. Simple past tense 1, regular verb at. Play,
flight, visit, visit, enjoy, enjoyed. Nah, two irregular verbs change form. Nah, go, went, see, saw, take, took, swim, swam, buy, pop. Nah, untuk grammar fokusnya karena kita kan menggunakan past tense atau yang sudah lampau. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu ada regular verb dan yang kedua itu ada irregular verb. Nah, kalau regular verb itu berarti kalimat pertamanya itu ketambahan ed, ed ya, ed. Tapi kalau misalnya irregular verb itu kalau irregular verb berarti bentuknya itu berubah. Kalau misalnya bentuk kata awalnya itu go, berarti change to when. Nah, gimana sih Miss caranya kita tahu kalau misalnya ini tuh sebenarnya regular verb, kalau ini tuh irregular verb. Nah, kalian bisa lihat di kamus ya. Kalian bisa lihat di kamus, pasti kan ada tuh verb 1, verb 2, verb 3. Jadi kalian ngecek dulu di kamus. Nah, kalau go itu masuknya irregular atau verb, pula itu regular atau verb, dan juga kata-kata yang lain. Begitu ya anak-anak. Tips: use past tense because the holiday happened in the past. Nah, kenapa sih kita menggunakan past tense? Kenapa nggak simple future, Miss? Kenapa nggak simple present? Kenapa harus past tense? Nah, karena liburannya itu sudah terjadi di masa lalu atau sudah dilewatkan atau sudah terlewati ya anak-anak, makanya kita menggunakan past tense. Nah, rumusnya itu subject plus verb to. I went to Bandung. We visit a museum. Nah, aku sudah pergi ke Bandung. Kita sudah mengunjungi museum. Karena apa ya? Karena udah terjadi di masa lalu. Liburannya udah terjadi, udah kita lakukan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, bisa lanjutkan ya. Common expression for holiday experience. Ungkapan umum untuk pengalaman liburan. When talking about when atau membicarakan waktu. Membicarakan waktu itu berarti kapan? Last holiday, 2 weeks ago, in December, during the school break. Jadi kayak liburan yang lalu atau 2 minggu yang lalu pada bulan Desember. Nah, sekarang kan Mei, berarti kan Desember udah kita lewatin kan. Nah, berarti pada bulan Desember atau saat libur sekolah, during the school break. And then two, talking about activities atau membicarakan tentang aktivitas atau kegiatan kalian ketika kalian liburan. Contohnya kayak I went to beach. Aku pergi ke pantai. I stayed at villa. Berarti saya menginap di villa. I visited a beach or I visited park zoo. I had a great time. Saya bersenang-senang. It was amazing. It was fun. It was boring or it's other. Nah, berarti di sini kalian bisa menjelaskan perasaan kalian kayak itu tuh luar biasa, liburanku luar biasa, liburanku senang. Ataupun bisa juga kalian bosen. Kenapa bosen? Aku bosen Miss liburannya, soalnya liburannya cuman ke pantai doang, nggak kemana-mana. Aku pengen kesini Miss, aku pengen ke situ sebenarnya. Kayaknya kalau misalnya liburan di kebun binatang lebih seru deh Miss. Makanya aku bosen, soalnya setiap liburan aku perginya ke pantai terus Miss. Itu bisa kalian ekspresikan ketika kalian ingin menceritakan holiday experience. Okay? The example, last holiday I went to Yogyakarta with my family. We went there by car. We visited Borobudur Temple and took a lot of photos. We also stayed in a hotel near Malioboro Street. At night, we bought souvenirs and ate delicious local food. I really enjoyed the trip. It was fun and unforgettable. Nah, ini ada contoh kalimat ketika mau menceritakan holiday experience. Liburan yang lalu,
Berarti kan itu dia menceritakan ya, liburan lalu saya pergi ke Jogja bersama keluarga. Kita pergi ke sana dengan mobil. Kami mengunjungi Candi Borobudur dan juga mengambil banyak foto. Kami juga menginap di hotel dekat Jalan Malioboro. Pada malam hari, kita membeli oleh-oleh dan makan makanan lokal yang sangat lezat. Saya sangat menikmati perjalanan itu. Itu menyenangkan dan tak terlupakan. Nah, berarti dia menceritakan tuh kalau liburan kemarin berarti dia perginya ke Yogyakarta, dia pergi sama keluarganya, dia mengunjungi Candi Borobudur, terus mereka menginap di hotel, terus membeli souvenir atau membeli oleh-oleh dan juga memakan makanan lokal, menceritakan kegiatan ketika dia sedang berlibur and he feel really enjoy the trip. Nah, dia itu merasa kalau perjalanannya itu tuh sangat menyenangkan dan tidak terlupakan. Gitu ya. And then the last tugas kalian adalah membuat kalimat cerita atau membuat holiday experience. Jadi kalian menuliskan pengalaman liburan kalian yang udah kalian lewati di liburan yang lalu. Di liburan yang lalu ya. Nah, untuk tugasnya itu kalian nanti kalian boleh maju dan menceritakan kepada teman-teman kalian. Oke? Okay guys, I think enough for this meeting. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.